Kacau ini namanya. Katanya di aras, tapi sepertiga malam ke bumi turun dengan jisimnya, dan di bumi tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam. Artinya terus bagian bumi tertentu selalu ada yang terkena bagian sepertiga malam. Berarti Allah nggak balik-balik, terus saja di situ di bumi jalan-jalan begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah naik, mengintari saja sepertiga malam. Itu logikamu yang murahan. Ya, itulah pemahaman yang sesat, itulah mujassam, ya. Kalau dia beristiwa di atas arsy-Nya, kok dia bisa turun lagi ke langit dunia? Ya. Ini dasar pertanyaan kenapa? Karena asalnya itu tadi di kepalanya ini banyak tasbih. Dia tuh menganggap kayak dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan mereview lagi sebuah video terkait dengan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia. Nah, di sini memang orang-orang itu tidak, orang-orang yang memiliki penyakit hati dan orang-orang yang mujassam yang menuduh kita begitu, pada mereka yang seperti itu, yang mana di sini sahabat Lampai Channel mereka menolak tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Allah Subhanahu Wa Taala turun sepertiga malam terakhir. Nah, kemarin saya sudah bahas video ini juga terkait dengan Idrus Ramli yang dia mengatakan bahwasanya kalau di tempatnya itu tempat di Sidouro dan di Papua itu berbeda 2 jam. Berarti kalau sepertiga malam terakhir itu Allah turunnya di mana? Di Papua atau di manakah? Di tempat yang dia ngisi itu, ya. Itu yang dia pandang bahwasanya perbedaan menurut dia, ya, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa ma utitu min ilmi illa qalil, sedikit saja ilmu yang diberikan kepadanya, kemudian dia mau menyangka tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena di Papua dia menyangka bahwasanya berbeda dengan di Jawa, beda 2 jam. Ya, sepertiga malam terakhirnya turunnya di mana? Ya, itu ilmunya sedikit, dia mau merayu terkait dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita memang berbeda di Papua dan di Jawa. Ya, berbeda, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan. Nah, di sini juga kita lihat lagi ya orang-orang yang mujassam, ya, yang mereka menolak Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Kan kalau turun sepertiga malam terakhir kapan naiknya? Ya. Ya, itu subhanallah. Mau menanyakan tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian tanyakan tentang perbuatan Allah, tapi kalian yang akan ditanya tentang perbuatan kalian. Ya, sahabat Lampai Channel, setelah itu kita akan dengarkan bantahan dari Ustaz Zulkarnain, ya, yang sangat menusuk dari orang-orang yang mengingkari tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sahabat Lampai Channel sampaikan secara keseluruhan ya dari Ustaz ini, ya. Kita lihat, oke, kita saksikan saya sama-sama. Hayat. Orang yang menyatakan Allah setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi. Kemudian kalau sudah lewat sepertiga malam Allah naik lagi ke langit. Menurut mereka, saya tanya, jika bumi ini tidak pernah ada bagian yang sepi dari sepertiga malam, kira-kira Allah balik lagi kagak ke langit? Hah? Berarti kan di bumi terus berarti. Karena terus ngitarin yang sepertiga malam. Hah? Ini pemahaman yang kacau. Kacau ini namanya. Katanya di aras, tapi sepertiga malam ke bumi turun dengan jisimnya, dan di bumi tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam. Artinya terus bagian bumi tertentu selalu ada yang terkena bagian sepertiga malam. Berarti Allah nggak balik-balik, terus saja di situ di bumi jalan-jalan begitu. Naudzubillah. Justru itu pemahaman.
Oke, sahabat Lampai Channel ya, kita lihat. Dia mau pakai dengan otaknya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagaimana saya katakan tadi, wa ma utitu min ilmi illa qalil. Ya, tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, artinya di sini sahabat Lampai Channel, ketika Allah Subhanahu wa taala turun dalam mengintari sepertiga malam terakhir, berarti di Papua sepertiga malam terakhir ada Allah, kemudian di Makassar, di Sulawesi, di Jawa, seperti begitu. Apalagi di negara lain lagi yang berbeda dengan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah naik mengintari saja sepertiga malam. Itu logikamu yang murahan. Ya, itulah pemahaman yang sesat, itulah mujassam, ya. Itu yang tidak paham tentang hal itu. Makanya saya katakan, jangan engkau tanyakan tentang perbuatan Allah, tetapi engkau lah yang akan ditanya tentang perbuatanmu. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir, ya kita beriman saja. Bentuk turunnya bagaimana, naiknya kapan, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya ketika kita sholat, semua orang itu sholat membaca Al-Fatihah. Ya, bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengatakan membaca Al-Fatihah? Allah menjawab langsung kan? Berarti apa? Di Papua berbeda, semuanya berbeda, di wilayah-wilayah berbeda dengan pemahaman kita. Ya, ini berbeda dengan pemahaman kita, dengan teori sains yang kita miliki. Ya, bukan berdasarkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jawab sekalian. Nah, bagaimana itu kira-kira? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengintari di sepertiga malam terakhir, mutar, itu yang pemikiranmu yang sesat, karena engkau mau dengan ilmu yang sedikit kamu mau mengetahui tentang perbuatannya Allah. Ya, itu tidak ada urusan kamu seperti itu. Ya, sahabat Lampai Channel. Oke, sahabat Lampai Channel, kita saksikan saja penjelasan dari Ustaz Dzulkarnain. Ya, antum saksikan secara keseluruhan. Hayat. Ketika ada yang mempertentangkan ini, bagaimana kok bisa Allah Maha Tinggi tapi juga dekat? Kalau dia beristiwa di atas arsy-Nya, kok dia bisa turun lagi ke langit dunia? Ya. Ini dasar pertanyaan kenapa? Karena asalnya itu tadi di kepalanya ini banyak tasbih. Dia tuh menganggap kayak dirinya. Ya, saya kalau di atas kok bisa saya turun lagi? Ya. Terus saya bisa dekat. Itu selalu dia ukur dengan dirinya. Jelas ya? Dan ini sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat, makhluk dong, bukan Allah namanya. Kenapa mereka ucapkan begitu, Pak? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tapi kalau mereka katakan Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah bersemayam di atas aras tanpa butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Paham tidak, Pak? Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar, Allah mendengar. Manusia mendengar tidak, Pak? Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Allah Maha melihat. Manusia melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Enggak. Demikian pula bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluknya. Iya, sahabat Lampai Channel ya. Bagaimana tanggapannya antum? Masya Allah. Kita melihat memang pada dasarnya sahabat Lampai Channel, orang yang mentafsirkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala itu dia menyamakan tentang dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan seperti itu. Kalau saya turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kapan lagi saya akan naik? Nah, itu dia akan samakan ketika Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, kapan naiknya lagi? Turunnya itu bagaimana? Apakah seperti turunku? Nah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, jangan saya katakan tadi, jangan tanyakan tentang perbuatan Allah, tapi kita akan ditanya tentang perbuatan Allah. Itu urusan Allah. Perbedaan di Papua dan di Jawa ataupun di Sulawesi terkait dengan waktu itu hanya bagi kita karena sains yang kita dapatkan di pelajaran-pelajaran SD. Dan memang kita lihat seperti begitu, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan. Bagaimana tanggapannya sahabat Lampai Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.